A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-30. Selamat mendengarkan. Ketika perkelahian antara Mas Karepet dengan Surogati masih berlangsung dengan serunya, saat itu Mas Karepet yang terdesak Surut telah menghentakkan kakinya di atas tanah sambil menghentakkan kekuatan cadangannya. Lalu dengan cepat menyerang Surogati dengan menjulurkan tangannya. Jari-jari tangannya tampak berkembang seolah-olah bagaikan cakar burung Raja Wali. Namun melihat serangan prajurit muda yang cepat itu, Surogati telah menyalurkan pula kekuatan cadangannya. Kakinya menjadi semakin cepat, seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Tangannya yang kadang-kadang mengembang membuatnya bagaikan berterbangan. Dengan tangkasnya Surogati menghindari serangan Mas Karepet. Sambil merendahkan tubuhnya, ia sempat menyentuh tangan lawannya ke samping. Tas-tas! Hampir di luar pengamatan mata wadak, kaki Surogati telah terjulur menyerang lambung Mas Karepet yang terbuka. Mas Karepet terlambat mengelak. Namun ia tidak membiarkan lambungnya terkena tendangan Surogati. Meskipun kaki Surogati meluncur dengan cepat, namun Mas Karepet masih sempat melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang kemudian terjadi adalah suatu benturan kekuatan, dan keduanya pun tergetar serta terdorong ke samping. Waktu pun berjalan dengan lambatnya, namun bulan sudah mulai melewati puncaknya. Sehingga waktu pun sudah memasuki pagi. Berangsur-angsur pengaruh sirup pun mulai menyusut, sehingga para prajurit yang tertidur bagaikan tak bertenaga itu pun mulai terbangun. Meskipun tenaga mereka terasa belum sepenuhnya pulih. Tetapi ada beberapa prajurit dengan sigapnya telah meloncat berdiri. "Jangan lari kok ke sana," teriak Mas Karepet sambil mengerahkan kemampuan meringankan bobotnya. Akan tetapi Surogati seakan-akan tidak menghiraukannya. Bahkan Surogati menambahkan kecepatan larinya bagaikan angin. Sementara itu di sebuah bulak di luar dinding kota raja, seorang prajurit berpangkat Ronggo yang baru pulang dari padepokan Kiai Carangampel telah melihat dari arah depannya seseorang sedang terburu-buru sambil memanggul sesuatu di pundaknya. Ternyata orang tersebut Suropati. Suropati yang merasa kurang senang hatinya ketika sudah berada beberapa jauh dari kota raja itu memperlambatkan larinya. Namun ia terkejut ketika jalan yang ia anggap sepi itu ternyata ada juga yang melewatinya. Sebab jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon perdu tersebut sebuah jalan pintas yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Namun prajurit yang berpangkat Ronggo itu adalah pimpinan dari Kesatuan Prajurit Sandi Demak Bintoro. Ia adalah Ronggo Joko Pamengkas. Sehingga jalan-jalan yang jarang dilalui orang baginya bukanlah hal yang asing. Pada waktu itu sudah memasuki pagi. Lintang Panjerino terlihat berkelap-kelip dengan sinarnya di ufuk timur. Tetapi matahari masih belum menampakkan diri. Tiba-tiba sesuatu ada di pundak Surogati bergerak-gerak. Sesuatu itu ternyata mampu bersuara seperti meminta tolong. Sehingga Surogati menjadi agak sedikit geram. Ronggo Joko Pamengkas itu pun menjadi curiga. Ia pun kemudian berkata, "Maaf Kisana, apa yang ada di pundakmu itu?" Namun Suropati masih diam. Sambil pandangannya menjelajahi area sekitar, sementara sesuatu yang dia panggul itu terus bergerak. Dalam hati, Suropati berkata, seandainya orang yang menyuruh itu memberi kebebasan kepadanya,
maka yang ada di pundaknya itu akan dilemparkan begitu saja di rerumputan. Tetapi Tumenggung yang memerintahkannya berpesan tidak boleh ada luka meskipun hanya lecet sedikit pun. Ketika pandangannya tertuju ke sebuah rumput agak tebal dan menghijau, serta ada batu sebetar anak kebo, Suropati pun dengan cepat menyenderkan yang ada di punggungnya dengan pelan. Pada waktu itu, Ronggo Joko Pamungkas pandangannya masih mengikuti apa yang sedang dibuat oleh Suropati. Namun pengamatan yang tajam membuat jantungnya menjadi berdebar-debar. Karena ia melihat yang bersandar di batu itu sepertinya tidak asing baginya. Sesosok tubuh wanita yang merupakan Putri Kedaton. Ronggo Joko Pamungkas pun segera meloncat untuk meyakinkan apa yang ia lihat. Tetapi Suropati telah dengan cepat pula menghadangnya. Sementara itu, Mas Karepet yang mampu mengejar Surogati, bahkan kecepatan larinya melebihi panikan Surogati, segera memotong gerak larinya. Melihat prajurit muda itu mampu mengajarnya, Surogati pun dengan cepat siku tangannya menyerang dada Mas Karepet. Mas Karepet yang tidak menyangka lawannya begitu cepat menyerang dirinya, maka dengan cepat pula ia menghentakkan telapak tangan kirinya menyongsong siku Surogati. Ustad! Benturan keras pun telah terjadi. Tubuh Surogati itu terdorong sampai berputaran karena besarnya tenaga yang dihentakkan oleh Mas Karepet. Ia pun hampir saja terbanting di tanah kalau tidak dapat mengatur keseimbangan. Tetapi Surogati merasakan tulang sikunya bagaikan terlepas. Sedangkan Mas Karepet harus menahan rasa sakit pada telapak tangannya sampai tergetar beberapa langkah surut. Setelah mengatur kedudukannya, Surogati itu menggeram. Kau memang luar biasa, prajurit muda. Aku telah menyepelekan kemampuanmu. Sayang, hari ini kau tidak akan lagi bangun untuk selamanya, berkata Surogati itu. Mas Karepet hanya tersenyum, lalu katanya, kau ini anak di sana. Apakah kematian itu ada di tanganmu? Sedangkan semut saja akan melawan jika mendapat gangguan. Dan aku pun akan mempertahankan hidupku. Meskipun kau mempunyai berlapis-lapis ilmu, aku bukan batu yang hanya dapat diam saja. Aku harus menangkapmu, karena kau dan kawanmu telah lancang menyatroni keputrian yang menjadi tanggung jawabku. Surogati itu tertawa, kemudian ia berkata, aku percaya kau dapat melawanku, prajurit muda, tapi kau tidak akan mampu menangkapku. Ternyata kau terlalu sombong di sana, karena hanya tidak ingin merusak keaslian Taman Kaputren saja. Maka aku hanya mengimbangmu saja. Tetapi di sini tempat yang baik untuk menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Kau terlalu percaya diri, prajurit muda. Tetapi baiklah, aku pun akan melakukan apa yang sudah aku ucapkan tadi. Surogati itu pun segera menyerang dengan sisi telapak kakinya mengarah ulu hati Mas Karepet. Ush! Serangannya begitu cepat dan keras hingga angin serang itu seandainya mengenai lawannya akan terbaring keras di atas tanah. Tapi Mas Karepet yang sudah sejak tadi mempersiapkan diri telah menghindar dengan meloncat ke atas. Lalu dilanjutkan kaki kanannya mendupak kening Surogati. Wastas! Surogati terkejut. Serangan yang dikiranya mampu menjatuhkan lawannya itu ternyata dengan mudah dihindari oleh prajurit muda tersebut. Ia pun tidak sempat menghindar sepenuhnya ketika Mas Karepet membalas serangan yang datang dari atas kepalanya. Ia pun bagaikan diputar, tubuhnya berputaran beberapa kali serta kepalanya bagaikan dihantam kayu waru yang keras namun ulet. Surogati kemudian terpelanting di tanah karena ketahanan tubuhnya yang begitu kuat. Ia pun segera melenting beberapa langkah surut. Keningnya terasa perih dan kepala sedikit pusing.
namun dengan menyalurkan tenaga dalamnya ke kepalanya, apa yang dirasakan itu pun berangsur-angsur menginap. "Bagaimana Kisana? Apakah kau ingin melanjutkan niatmu itu?" bertanya Mas Karepet. Dedemat alas geram Surogati itu. Surogati itu tiba-tiba menghentakkan kedua telapak tangannya ke arah Mas Karepet. Udara yang panas telah melandanya. Wush! Namun Mas Karepet pun menghentakkan pula kedua telapak tangannya. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan telah menghantam hembusan udara panas itu. Suara ledakan plumpang yang bergema telah memegakkan telinga. Tanah yang berkerikil bagaikan diaduk-aduk dan berhamburan di udara. Rumput-rumput seakan-akan tercabut dari akarnya. Pohon-pohon berdu bagaikan dilanda angin lesus sehingga banyak yang bertumbangan. Surogati terlontar jauh hingga terbanting keras. Sudut bibirnya menetes darah segar. Dadanya terasa sesak. Ia pun berusaha bangkit dengan tertatih-tatih. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Surogati telah meninggalkan arena itu. Ia tidak mau tertangkap, di mana dapat mengakibatkan terkuaknya siapa dalang di balik semua itu. Sementara Mas Karepet pun juga terlempar hingga bergulingan, namun dengan sikapnya, ia telah melenting berdiri sambil menajamkan penglihatannya. Karena sisa-sisa debu yang masih berterbangan, ia mencari keberadaan lawannya. Namun Mas Karepet tidak melihat Surogati. Ia pun segera meneliti di sekitar area. Dan ia pun melihat tetesan darah serta jejak-jejak kaki menuju jalan setapak. Ia pun telah mengikuti jejak-jejak itu, meskipun sudah tersamar dengan rumput dan debu. Di sisi lain, ternyata Suropati yang tidak mau diganggu pekerjaannya telah menyerang Ronggo Joko Pamengkas, sehingga terjadilah perkelahian yang mendebarkan. Suropati yang merupakan kakang seperguruan dari Surogati ternyata mempunyai kemampuan di atas adik seperguruannya, meskipun tidak terlalu banyak pautannya. Hembusan angin pukulannya yang sangat panas telah melanda tubuh Ronggo Joko Pamengkas, sehingga Ronggo Joko Pamengkas harus mengeterapkan sejenis ilmu kebal. Namun ilmu kebal yang belum sepenuhnya dikuasainya membuat Ronggo Joko Pamengkas atau nama sebenarnya Raden Joko Pamengkas itu masih merasakan sengatan pada kulitnya. Bahkan pakaiannya seperti gosong terkena panas yang ditimbulkan dari ilmu Suropati. Sementara itu, Mas Karepet yang mengikuti jejak-jejak telapak kaki yang menuju ke arah bukit, tetapi pendengarnya yang tajam mendengar suara benturan-benturan orang yang sedang berkelahi tidak jauh dari tempatnya. Lalu Mas Karepet yang ingin tahu hal tersebut segera mencari sumber suara tersebut. Ia pun melihat dua orang yang sedang bertempur dengan serunya. Mas Karepet pun segera mendekati, namun tidak terlalu dekat. Ketika salah satu yang bertempur itu sudah dikenalnya dan yang lain pernah bertempur dengannya, ia pun mencari sesuatu di area tersebut. Dan pandangannya tertuju pada batu yang sebesar anak kerbau. Ia pun segera meluncat mendekatinya. Tetapi Suropati yang melihat seseorang mendekati hasil pekerjaannya, ia pun segera meluncat dan menyerang Mas Karepet. Namun Ronggo Joko Pamengkas meluncat pula untuk menangkis serangan itu. Dish! Mas Karepet yang sudah mengenal Ronggo Joko Pamengkas berkata, "Terima kasih Raden." Kakang Karepet, desisnya. "Kakang, tolong lindungi Kanjeng Putri yang terlihat masih pingsan itu," berkata Ronggo Joko Pamengkas sambil menangkis serangan Suropati. "Baik Raden," kata Mas Karepet. Dan ia pun sudah mengira bahwa yang dipanggil Suropati itu adalah Kanjeng Putri Kedaton. Dengan hati-hati Mas Karepet memijit-mijit beberapa saraf yang ada di bagian telinga dan pundak Kanjeng Putri itu. Sejenak Kanjeng Putri pun pelan-pelan membuka matanya. Kanjeng Putri itu terkejut melihat wajah Mas Karepet.
Namun sebentar, kemudian Kanjeng Putri yang masih bersandar di batu, pandangannya menelusuri area. Ia pun sambil bergetar suaranya bertanya, "Aku sedang di mana ini?" "Maaf Kanjeng Putri, sekarang Kanjeng Putri berada di luar kedaton." "Bukankah kau lurah prajurit yang bertugas di wilayah kabupaten Tika Putren bernama Mas Karepet?" lanjut Kanjeng Putri itu tangannya. "Hamba Kanjeng Putri." "Lalu kenapa aku sampai berada di tempat seperti ini?" Dengan sedikit demi sedikit, Mas Karepet pun menceritakan kejadian yang menimpa Kanjeng Putri itu. Sambil mengangguk pelan, Kanjeng Putri melihat perkelahian antara Ronggo Joko Pamungkas dengan Suropati yang masih berlangsung. Kembali Kanjeng Putri bertanya, "Mas Karepet, apakah Dimas Joko Pamungkas yang sedang berkelahi itu?" "Benar Kanjeng Putri." Suropati yang melihat posisinya tidak menguntungkan baginya, ia pun dengan mengerahkan kemampuan tertingginya. Sebuah pisau belati dengan cepat diarahkan ke Ronggo Joko Pamungkas. Namun dengan cepat pula, Ronggo Joko Pamungkas telah menangkis dengan cemeti yang terbuat dari serat baja dengan cedak cedak. Belati itu menancap ke tanah hingga masuk ke dalam sampai tidak terlihat lagi pangkalnya. Ternyata Suropati telah menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan tempat area permainan. Bagaikan bayangan ia melesat ke arah rimbunnya pohon-pohon berdu. Ronggo Joko Pamungkas ingin mengejarnya, namun seseorang telah mencegahnya. "Dimas Joko Pamungkas," seru Kanjeng Putri. Raden Joko Pamungkas pun segera bergegas menuju ke tempat Kanjeng Putri yang sedang ditemani Mas Karepet. "Bagaimana keadaan Kanjeng Putri?" bertanya Raden Joko Pamungkas. "Aku masih sedikit merasa pusing, Dimas," berkata Kanjeng Putri itu. Sementara di kota raja telah menyebarkan para prajuritnya termasuk prajurit berkuda. Ternyata para prajurit yang berjaga di Taman Kapurten telah melaporkan kepada pemimpin prajurit lainnya. Para prajurit pun menceritakan bahwa Mas Karepet sedang mengejar orang-orang yang membawa lari Kanjeng Putri yang telah keluar dari tembok istana. Para pemimpin prajurit pun segera bersiap dengan kuda-kuda mereka untuk mencari Kanjeng Putri itu. Demikianlah episode ke-30 serial Mas Karepet. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.